bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tumbuhkan resiliensi, sehingga apa yang kita jaga konsistensi dan jalin koneksi. semuanya untuk kegiatan itu nanti bisa rasakan ya dengan Situasi nanti kita akan mulai kegiatan itu dengan bermain kepala tangan yang ada di kanan saya itu A, dan juga kemudian di kiri saya adalah B. Untuk tugas yang awal yang B itu bersama ayo mencoba kita wujudkan, menggenggam erat ya, mendidik yang dengan B. Kemudian ibaratkan apa yang kalian pegang atau pegang itu adalah benda yang kenali potensi. kemudian yang ada di kanan saya Tumbuhkan resiliensi, itu adalah A. jaga Bagaimana konsistensi ibu bertugas untuk bagaimana membuka tangan yang bapak ibu korupsi lakukan. Jadi, monggo silakan kita kasih waktu. Silakan buka genggaman tangan bapak ibu korupsi dengan kuat tenaga. Ya, akan tetapi tidak boleh menyakiti, akan tetapi boleh disentuh. Yang bisa adalah yang kelompok B. Jadi yang membuka adalah kelompok A. Satu saja. 1, 2, 3. Ya, ayo. Ya, cukup. Ya. Kemudian gantian. Akan tetapi kelompok B berusaha membuka, akan tetapi tidak dengan sentuhan tangan. Ya, paham ya? Yang kelompok A tetap menggenggam, kelompok B berupaya membuka, akan tetapi tidak dengan sentuhan. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, cukup. Ya, ini adalah bermain kepala tangan. Tentunya ada hal yang bisa kita ambil dari kesimpulan tadi. Ya, saya tanya dulu pada kelompok A. Ini mungkin nanti ada yang bisa menyampaikan ya, apa yang dilakukan untuk membuka tangan kelompok B. Ini Bu Eni memaksa. Apakah berhasil? Kemudian ini permainan yang kedua. Kelompok B berusaha untuk membuka, tetapi tidak dengan sentuhan fisik. Apa yang dilakukan? Memberikan tawaran. Apakah berhasil? Tolongan, ya? Apakah berhasil? Ini adalah hal yang akan kita sampaikan. Kepala tangan tersebut kiranya punya makna, yaitu bagaimana saat kita menangani anak-anak kita. Ya, ada yang melakukan tindakan kemudian kita sikapi dengan keras. Apakah berhasil? Mungkin berhasil, akan tetapi apa? Waktunya tidak lama, karena sudah ada yang namanya apa? Saat.
Kemudian yang kedua itu kita melaksanakan dengan sukarela. Nah, kalau sampai anak bisa melakukan dengan sukarela, tentunya apa? Kesinambungan, kemudian hal yang bapak ibu instruksikan dengan waktu yang cukup lama. Bapak ibu semuanya di depan sudah ada tayangan. Ini adalah BK bimbingan konseling dan plan BK untuk mengembangkan siswa. Yang pertama adalah kenali potensi, di mana kita atau mungkin bapak ibu wali kelas itu diminta untuk sekolah aman dan nyaman dengan bagaimana ya ada metode bapak bisa melakukan atau menginstruksikannya anak bekerjasama dengan kita, yaitu ada angket-angket yang disitu untuk mengetahui asesmen awal sehingga anak harus bagaimana itu nanti bisa kita. Kemudian yang kedua yaitu tumbuhkan resiliensi, yaitu untuk anak dengan kita yang semakin berbeda, tantangan, kemudian hambatan itu pasti ada, tapi cerita anak yang kebetulan ini bukan Kemudian yang ketiga yaitu kelola emosi. Ya, emosi tentunya kita sudah mengetahui sangat macam-macam, tapi yang kita upayakan adalah bagaimana menjaga emosi. Ya, mungkin bapak itu paham ya emosi itu macam-macam ya. Nah, kelemahan anak kita itu adalah bagaimana menjaga emosi supaya stabil. Kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Ini apa namanya? Kita memberikan aturan, kita memberikan himbauan, tapi saat kita menginginkan sesuatu itu hanya bicara saat itu. Setelah itu apa? Kenapa tidak ada sekarang? Kemudian adalah jaga koneksi, ya. Kemudian yang keenam adalah bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Ini adalah jabatan anak tentang daya belajar. Ini adalah kenali potensi. Sudah saya pernah memberikan angket bahwa anak-anak kita ternyata masih banyak yang ragu dengan tentunya kita tidak bisa memfasilitasi mereka semua dengan daya belajar masing-masing. Akan tetapi minimal kita tahu bahwa anak-anak kita itu sangat berbeda. Kemudian ini adalah yang kedua, ini kaitannya dengan konsistensi, ya. Jadi di sini kebanyakan anak kita ini dari kelas 10 2 atau 1 jawaban, ya bisa dilihat mereka berjam berapa, ya. Jadi sudah dikelompokkan paling banyak mereka itu tidur jam ya 21 sampai jam 10 paling banyak. Nah, ada angket lain ini tidak bisa kita sayangkan, ya, ternyata yang paling banyak digunakan oleh anak untuk menghabiskan waktu menjaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi. Sudah kita buatkan angketnya dan kemudian jawab bahwa ini adalah hal yang kita dapat. Tapi di sini saya menyampaikan ada dua. Yang pertama adalah jaga konsistensi dan pertama adalah mengenali potensi. Ada dua hal yang kita lakukan. Ini adalah bagaimana yang namanya kesadaran dan paksaan. Ada yang bisa membedakan apa itu kesadaran dan apa itu paksaan. Sambil itu murid mandiri dan kuat, ya, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Setelah muncul dari sendiri, kemudian paksaan itu ada orang lain, ya. Kemudian
ini mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambar ini. Apabila ada tulisan hati-hati jangan lihat ini, apa yang gambar kita? Iya. Nah, ini sama kita karena mungkin selama ini apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu tidak memberikan dampak yang lama. Dampak mungkin iya, tapi dampak yang lama. Ternyata di sini ada 10 tombol ajaib jaya bentuknya berlalu. Artinya apa? Saat ada infeksi itu tubuh itu secara langsung itu akan mengatakan bahwa aku seperti ini. Misalnya Bapak Ibu menyampaikan sesuatu, tetapi tidak ada di 10 ini, mungkin anak tidak menganggap bermakna. Ya penting. Yang pertama adalah kesenangan. Ya, kalau anak tidak senang, pasti apa? Kemudian yang kedua, kebanggaan. Ya, anak bangga yang mungkin ada SMK Bimo mau lomba hujan, kenapa bangga? Kemudian yang ketiga adalah keingintahuan. Ya, yang keempat karena minat. Yang kelima karena punya tujuan. Kemudian yang keenam kebutuhan. Anak melakukan itu karena apa? Ada kebutuhan. Yang ketujuh karena anak menganggap bahwa di situ ada manfaat. Kemudian yang kedelapan anak melakukan sesuatu itu karena apa? Ada tantangan. Kemudian yang kesembilan karena yakin bahwa hal itu ada hal yang menjadi mungkin bisa sedikit kebanggaan, yakin kok. Kemudian yang kedua adalah punya makna. Jadi anak melakukan banyak hal itu dianggapnya karena kemudian ini bisa dijadikan sebagai quote kita. Ya. Jangan mimpi punya anak yang penyebab kita justru akan sukses. Mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerjasama. Itu adalah kata Kak Seto. Ya. Kemudian gini, ini adalah bagaimana kita menjaga konsistensi. Ya, saat kita menginginkan sesuatu, tetapi dimulai dari sini, biasanya apa yang dilakukan setelahnya? Sampai, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini yang sini adalah ini. Ya, bertahap. Satu, buat saya dulu. Yang kedua, akan menjadi mental kita ataupun keinginan kita itu bisa berkembang dengan baik. Nah, ini yang saya ajukan kepada anak, yaitu tentang hidup telah. Itu nanti saya akan Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan di Google Form. Ya, saya sudah mengirimkan di HP Bapak Ibu semuanya di link, ya, yaitu tentang kebiasaan bangun tidur Bapak Ibu selama 10 menit depan. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan Google Form-nya. Ya. Tujuan di depan aktivitas bangun dan tidur itu jam berapa? Silakan buka video formnya. Sudah? Ya. Saya tanya nih ke Pak Uji. Satu hari yang lalu Pak Uji itu jam berapa? Habis selanjutnya berarti sudah stabil atau sesuai dengan apa namanya keinginan Audi. Mungkin itu bagi kita tentunya ada yang sudah konsisten dan ada yang belum konsisten.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan apabila ada kesalahan dari kami itu memberikan kami untuk bisa belajar lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.